Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi, pada pertemuan ini saya akan memberikan materi masih tentang haji ya. Kalau sebelumnya telah kita sampaikan teori haji, baik itu definisi, pengertian, kemudian syarat, rukun, dan sebagainya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana proses perjalanan haji. Baik, bisa kita lihat di layar ya, bagaimana proses perjalanan haji yang dilakukan khususnya di Indonesia ya. Untuk perjalanan haji Indonesia itu ada dua kloter ya, dua kelompok terbang. Kloter pertama ya. Kloter pertama itu adalah kita mulai dari Indonesia. Indonesia berangkat menuju ke Arab Saudi ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, bahasanya haji itu puncaknya adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi jauh sebelum bulan Dzulhijjah tanggal 9 itu sudah melaksanakan sudah mulai proses perjalanan haji, mulai dari mungkin 1 sampai 2 minggu sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk kloter pertama itu lebih awal berangkatnya ya. Nah, kita mulai ya dari Indonesia menuju ke Arab Saudi, ini sampai di Jeddah. Di Jeddah ini salah satu kota yang di situ tempat bandar udara King Abdul Aziz ya. Di Jeddah itu ya, tempat berhentinya pesawat-pesawat khususnya dari Indonesia yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Kurang lebih 4.981 mil ya jarak dari Jakarta ke Jeddah ini. Dari Jeddah ya ini tidak menuju ke Mekah tapi ke Madinah. Karena gerbang pertama di sini. Di sini kurang lebih 8 hari ya minimal jamaah haji Indonesia melaksanakan sholat sunnah ya, melaksanakan ibadah-ibadah khususnya sholat wajib 5 waktu yang pahalanya lebih besar daripada masjid yang lain. Sholat jamaah yang berada atau dilakukan di Masjidil Haram itu pahalanya lebih besar ya, sampai 10.000 pahala lebih banyak daripada masjid selain Masjidil Haram, kecuali Madinah dan Masjidil Aqsa. Kalau jamaah di Masjidil Nabawi di Madinah ini itu pahalanya 1000 kali lipat lebih banyak daripada di masjid selain di Madinah di seluruh dunia, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang ketiga, yang sholat di jamaah di Masjidil Aqsa itu pahalanya 100 kali lebih banyak dibanding jamaah di luar Masjidil Aqsa di seluruh dunia, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, di sini jamaah haji di Madinah tidak menyanyiakan waktu untuk melaksanakan jamaah sholat 5 waktu ya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh di Masjid Nabawi. Ini biasanya dikasih waktu 40 waktu. Jadi 5 sehari semalam 5 waktu kali 8 hari berarti 40 waktu ya. Ini pahalanya luar biasa. Nah, mungkin bahkan ada yang sampai 10 hari, enggak 5, 6, 7 tapi sampai 10 hari. Tergantung situasi. Ya. Sama di Madinah ini belum melaksanakan haji. Nah, hanya melaksanakan sunnah-sunnahnya di situ ya. Ada sholat di Raudhah, kemudian ada banyak sekali di situ ziarah ke makam Rasulullah, Baqi dan sebagainya. Ini yang penting kita ketahui. Kemudian ketika menjelang tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 7 atau 8 itu jamaah haji kloter pertama itu menuju ke Mekah melaksanakan ibadah haji.
Tapi karena hajinya itu tamatuk seperti yang kita sampaikan kemarin, melaksanakan umroh dulu baru haji. Ya, umroh, nah itu rukun umroh pertama adalah ikhram. Niat sambil pakai pakaian ikhram putih tanpa jahit. Nah, niatnya dari mana? Dari mikot. Mikot adalah batas mulainya haji. Kalau mikot Makkah tempatnya di mana? Kalau orang Madinah itu di Bir Ali. Jadi berangkat dari Madinah menuju ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji, melakukan umroh dulu. Jadi yang pertama adalah rukunnya adalah ikhram ya. Ikhramnya dari mikot. Mikotnya dari Madinah adalah Bir Ali. Jadi Bir Ali adalah salah satu mikot di situ. Ya, dari Bir Ali kemudian niat ikhram, nawaitul umroh. Wa akhram tu bihalillahi ta'ala. Niat umroh. Lalu menuju ke Madinah, ke Mekah. Dari Bir Ali menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Jadi ikhram ya. Ikhram kemudian ke Mekah tawaf ya. Kemudian sa'i tahalul. Nah, layar kecil di Safa Marwa dekat Masjidil Haram dan tahalul, potong rambut dan seluruhnya rukun umroh terpenuhi. Ikhram, tawaf, sa'i, tahalul tertib di situ. Setelah itu tanggal 8 mulai melaksanakan ibadah haji. Ya. 8 atau mungkin 9, silahkan tergantung situasi. Nah, yang 8 atau 9 melaksanakan ibadah haji niat ikhram. Karena rukun haji ada 5. Ikhram, wukuf, tawaf, sa'i, tahalul. Sekarang ikhram dulu. Ikhram kemudian bergegas melaksanakan rukun yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Ya. Dari Mekah, ikhram, lalu melaksanakan wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, kemudian ke Musdalifah, bermalam di Musdalifah, lalu bermalam di Mina 3 hari, malam 11, malam 12, malam 13. Tanggal 9 di Arafah, saya ulangi, wukuf di Arafah, kemudian sorenya berangkat ke Musdalifah. Ini Musdalifah. Musdalifah, kemudian paginya sampai di Masjid Mina. Perjalanan semalam. Di Musdalifah itu ramai sekali. Maka dia menyebut kota satu malam. Ya, karena ramainya semalam itu. Karena setelah itu paginya sudah sampai di Mina. Di Mina melaksanakan mabit. Ya, 3 malam. Dan melempar jumroh, ulah, usto, akobah. Sampai di Mina tanggal 10. Tanggal 10 itu melaksanakan melempar jumroh akobah 10. Tanggal 10 itu. Ketika sampai di Mina pertama kali dari Musdalifah. Sampai di Mina, jumroh akobah, lalu bermalam ya, paginya tanggal 11 melempar jumroh ula, usta, akobah masing-masing 7. Lalu bermalam lagi, kemudian sampai 11, 12 dan seterusnya. Ya, sampai 3 hari. Lalu melaksanakan kembali ke Mekah. Melaksanakan rukun haji. Kalau bermalam di Mina, Musdalifah, melempar jumroh adalah wajib haji. Nah, ketika sampai di Mekah melaksanakan rukun haji. Rukun yang ketiga, ikhram, wukuf di Arafah, kemudian tawaf. Nah, tawaf ifadah. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Kemudian setelah tawaf, kemudian sa'i, lari-lari Safa Marwah, lalu tahalul tertib selesai. Ini kota yang pertama. Nah, lalu dari Mekah harus kemana? Lalu dari Mekah mereka jamaah haji Indonesia pulang ke Indonesia ke Jeddah dulu. Naik pesawat di Bandara Udara King Abdul Aziz Jeddah, langsung pulang ke Indonesia. Ini kloter yang pertama. Ya. Kloter pertama. Kloter yang kedua, kalau kloter pertama itu lebih awal ya, ke Madinah lalu ke Mekah. Tapi kalau kloter yang kedua, ya beda lagi kloter kedua ini. Itu berangkatnya mepet. Mepet dalam arti mepet tanggal 9. Jadi dari Indonesia menuju ke Mekah itu tidak ke Madinah dulu, tapi langsung ke Mekah. Kalau yang pertama tadi ke Madinah dulu karena masih ada waktu 1 minggu
bahkan 10 hari. Tapi kalau yang kedua itu langsung ke Mekah. Nah, ini mepet tanggal 9 karena kloter yang kedua. Ya, ini kita mulai dari Jakarta menuju ke Jeddah, King Abdul Aziz, lalu menuju ke Mekah langsung di situ. Tetapi ke Mekah ini kan melaksanakan ibadah umroh, ya karena tadi tamattu umroh dulu. Maka ketika memasuki kota Mekah, itu mereka sedang umroh. Pertanyaannya adalah mereka mulai dari niatnya dari mana, ikhramnya dari mana? Karena rukun umroh pertama adalah ikhram. Niatnya dari Qarul Manazil. Ya, jadi pesawat yang menuju ke Jeddah itu sebelum sampai Jeddah itu sampai di Qarul Manazil. Itu sebelum sampai Jeddah, maka masih di pesawat. Ketika di pesawat itu mulai niat ikhram, ya, pakai ikhram ya di dalam pesawat untuk niat umroh. Nawaitul umroh wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Nah, sampailah di Jeddah dalam kondisi ikhram. Larangan ikhram sudah berlaku di situ. Kondisi ikhram ya, kemudian menuju ke Mekah. Setelah ikhram tawaf, karena apa? Karena rukun umroh yang kedua. Ikhram tawaf, lalu sa'i, tahallul tertib di Mekah semua itu. Sa'inya di Mekah karena Safa Marwah dekat dengan Mekah. Lalu tahallul tertib. Selesai apa? Selesai umroh. Lalu karena mepet, karena menjelang tanggal 9 kloter kedua ini, maka langsung berangkat menuju ke Arafah melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ada rukunnya. Yang pertama ikhramnya dari Mekah. Mereka siap-siap menunggu bis menuju ke Arafah. Niat lagi nawaitul hajjah sekarang. Wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Rukun haji yang pertama. Lalu berangkat menuju rukun yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Berangkat menuju ke Arafah. Arafah seperti yang pertama tadi, lalu benar-benar di Musdalifah, lalu ke Mina, Lembar Syukur dan sebagainya sampai kembali ke Mekah melaksanakan tawaf ibadah. Kalau kloter yang pertama tadi itu setelah dari Mekah, setelah haji itu langsung pulang ke Indonesia lewat Jeddah. Tapi kalau kloter kedua ini tidak. Rombongan yang kedua ini menuju ke Madinah. Ke Madinah masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat arba'in. Arba'in 40 ya, 40 waktu jamaah di Madinah. Madinah seperti yang dilakukan oleh kloter yang pertama, ada ziarah dan sebagainya. Nah, ketika di Mekah tadi juga demikian, sholat di Masjidil Haram jangan disia-siakan di situ ya. Nah, seterusnya ini setelah di Madinah kurang lebih 1 minggu 10 hari langsung baru pulang ke Indonesia melalui naik bis menuju ke Jeddah, naik pesawat menuju ke Indonesia. Ini proses perjalanan ibadah haji kloter pertama dan kedua. Nah, kemudian yang perlu kalian ketahui, ya, sekarang yang saya banggakan, saya hormati, yang perlu kalian ketahui di samping proses perjalanan haji mulai dari Indonesia kemana dan seterusnya, ini bagaimana proses hajinya itu sendiri, ya. Kita lihat bagaimana proses hajinya, ya, dari Mekah, kloter yang pertama juga berangkat haji dari Mekah, kloter kedua juga demikian dari Mekah. Kalau umrohnya boleh mungkin dari Bir Ali tadi, kemudian kelompok yang kedua dari Qarul Manazil, ya. Yang hajinya itu semua dari Mekah ini, ya, dari Mekah. Karena kebetulan kumpulnya di Mekah. Dari Mekah, nawaitul hajjah, saya niat haji wa akhram, jadi saya pakai ikhram lillahi ta'ala, ya, lalu menuju ke rukun yang kedua, pakai pakaian ikhram, ya, diselendangkan ke kiri, pundak kiri, lalu kelihatan ketiaknya sebelah kanan. Lalu menuju ke rukun yang kedua, yaitu di Padang Arafah, melaksanakan apa? Wukuf tanggal 9. Melaksanakan wukuf di Padang Arafah, duduk diam di situ berdoa sampai zuhur, melaksanakan ada khutbah Arafah, mungkin juga ada yang sempat ke Namirah, masjid di Arafah itu namanya Masjid Namirah dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Sorenya mereka kembali meninggalkan Arafah, menuju ke Musdalifah.
ini Musdalifah. Musdalifah di sini ya. Ini kan itu Musdalifah Arafah lalu ke Musdalifah. Ini malam 10. 9 di Arafah, malam 10-nya di Musdalifah bermalam mabit di situ. Kemudian dari Musdalifah menuju ke Mina. Sampai di Mina ya mereka melempar jumroh. Ulang wustu Aqobah. Tanggal 10 itu Aqobah 7 kali. Tanggal 11 3, 7 kali 3 ulang wustu Aqobah. Ya yang tanggal 12 juga demikian ulang wustu Aqobah masing-masing 7 kali. Dan juga tanggal 13. Malamnya bermalam di Mina. Lalu jamaah haji menuju ke Mekah lagi. Melaksanakan tawaf keliling Ka'bah 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad. Ini gambaran tentang proses perjalanan haji ya, tahapan-tahapan haji yang perlu kalian ketahui. Nah, ini yang perlu kalian ketahui untuk melaksanakan ibadah haji itu memang luar biasa capeknya di situ ya. Perlu kalian ketahui di situ. Nah, ini yang saya sampaikan untuk proses perjalanan haji, semoga bisa bermanfaat ya. Ini sekitar gambaran sedikit tentang bagaimana ihram ya, suasana ihram ya, ihram. Nah, mereka jalan ya, yang laki-laki ini contoh ihram, pakaian ihram, yang putri cukup pakai putih-putih ya, di situ tidak boleh berkaos tangan, dan yang laki-laki tidak boleh bertopi dan sebagainya ya. Kemudian tawaf, suasana tawaf ya. Kita lihat tawaf. Nah, ini suasana tawaf. Bagaimana cara tawaf ini kita lihat dari Hajar Aswad ya menuju ke kanan searah jarum jam sampai menuju ke balik lagi ke Hajar Aswad, hitung 1. Nah, Ka'bah ada di sebelah kiri kita ya, tidak boleh sebelah kanan. Ketika sampai di sini ya, kembali ke Hajar Aswad, di sini dihitung 1. Tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Nah, ini sampai 7 kali. Nah, ini contoh tawaf ya. Ini ada multazam, ada pintu Ka'bah. Multazam adalah batas antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, namanya multazam, tempat yang mustajab untuk berdoa ya. Ini doa pada Allah di multazam ya. Kemudian tawaf ya. Nah, tawaf ini dari sofa ya, dari sofa ke Marwah, sofa ke Marwah. Ini sofa Marwah 1, Marwah ke sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ada batas hijau, pal hijau ini ya. Nah, ini menunjukkan kita lari kecil. Kalau ini jalan kaki biasa, lari kecil, nah, jalan kaki lagi, jalan kaki, lari kecil, dan kembali ke sini ya. Ini contohnya ya. Nah, maka ini ada contohnya, ini sofa ya, sampai sini lari kecil, ada pal hijau ini agak cepat sedikit, terus jalan kaki lagi. Nah, dan sampai ini. Ini contoh tawaf ya. Nah, sekarang suasana wukuf, bagaimana wukuf? Nah, wukuf ini luar biasa ya, banyak doa-doa yang harus dibaca. Nah, ada yang pakai payung karena sangat panas sekali. Nah, seperti padang mahsyar gitu ya, putih-putih semuanya ya. Ini suasana wukuf di padang Arafah ya. Kemudian mabit bermalam di Musdalifah, mabit di Musdalifah. Ini suasana dari Arafah menuju ke Mina. Sebelum sampai Mina melewati Musdalifah, lalu sampailah di Mina. Ini suasana di Mina. Itu paginya ya, ini luar biasa semua jamaah haji ini. Wah, luar biasa ini. Jangan sampai hilang ini ya kita ini.
karena sangat luar biasa perjalanan dari Arafah menuju ke Musdalifah, mabit sebentar, malam lalu menuju ke Mina. Sangat capek sekali. Ya, ini kemudian sampai di Musdalifah, lalu menuju ke Mina. Mina mereka tanggal 10 ini ada ulah. Nah ya, ini ulah, wusto, akobah. Ketika sampai di Mina tanggal 10 itu melempar jumlah akobah dulu. Akobah dulu 7 kali. Lalu tanggal 11-nya melempar ula, jumrah ula ya. Ula 7 kali, dan lagi yang tengah tuh wusto 7 kali, lalu ke jamarat akobah 7 kali. Sampai 3 hari ya. Ini ada 2 tingkat di sini. Ada makanan sudah 3 tingkat itu ya. Karena sangat banyaknya. Nah, melempar jumrah ini. Ada yang bagian bawah, ada yang atas. Ya, ini suasananya bagaimana? Kita lihat suasana bagaimana melempar jumrah di situ ya. Ini suasana tenda-tenda Mina untuk menginap mabit di Mina ini ya. Suasana bagaimana mereka mabit di Mina dan setiap hari melempar jumrah di jamarat ula, wusta, akobah. Ya ini. Ya. Ini ya. Ini suasana di Mina. Kalau tadi suasana di Arafah, bagaimana suasana di Musdalifah, sekarang suasana di Mina. Di sini ya. Di Mina. Ini mereka mau berangkat menuju ke Jamarat. Setelah Jamarat, melempar jumrah, kembali ke tenda Mina. Selama ini bukan rukun haji, termasuk wajib haji. Seperti yang saya sebutkan kemarin. Ya. Ini suasana melempar jumrah. Di mabit di Mina. Nah ini jumrah yang dilemparnya. Ini begitu banyaknya manusia di sini. Ini manusia semua ini ya. Nah, lalu di sini ini adalah salah satu ini ula atau wusta ini. Ini suasana melempar jumrah. Mereka melempar. Jadi namanya melempar jumrah. Masuk wajib haji di lantai atas. Yang ini lantai bawah. Ini. Ya. Itu yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang saya mohon maaf. Ya, dari teori sudah kita sampaikan secara sekilas kemarin, satu video yang sekarang adalah tentang tentang bagaimana proses perjalanan haji itu sendiri. Demikian, apabila ada kekurangan saya maaf ya. Saya harapkan bisa baca dengan rajin, dengan baik, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang soleh-soleha dan melaksanakan rukun iman, rukun Islam secara sempurna, baik kita bersyahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.